Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di mana di sini diminta menjelaskan sifat-sifat kimia dan fisika yang dijadikan dasar dalam proses isolasi senyawa aktif dari turunan terpenoid. Nah, kita lihat sifat fisika terpenoid terlebih dahulu, di mana jika dia masih dalam keadaan segar, dia akan memiliki warna itu tidak ada berwarna. Sedangkan jika keadaan sudah tidak segar lagi atau sudah teroksidasi, nah senyawa terpenoid ini dia akan merubah warna menjadi warna lebih gelap. Yang kedua, dia mempunyai bau khas. Yang ketiga, dia memiliki indeks bias yang tinggi. Yang keempat, kebanyakan optik aktif. Dan yang kelima, memiliki kerapatan yang lebih kecil daripada air. Dan yang keenam, larut dalam larut organik seperti eter dan alkohol. Nah, dari sifat fisika tersebut, beberapa yang tadi saya mention, yang saya sebutkan, kita bisa mengisolasi senyawa terpenoid tadi, yaitu misalnya ketika kita isolasi atau kita lakukan oksidasi, ternyata jika dioksidasi atau kita campurkan dalam produk organik. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui ternyata jika senyawa terpenoid tersebut teroksidasi, dia akan berubah warna dari yang awal tidak berwarna menjadi warna yang lebih gelap. Ini akan menjadi dasarnya. Ternyata juga ketika kita misalnya ingin melakukan suatu pemeriksaan organoleptik atau pemberian yang lain, kita akan mengetahui ternyata sifat fisika terpenoid ini jika dilakukan isolasi akan menunjukkan ternyata dia memiliki bau yang khas, dan yang juga yang seperti yang tadi saya mention, di mana dia memiliki indeks bias. Bisa saja kalau kita ingin menjadi dasar untuk isolasinya, apakah indeks bias dari terpenoid ini kita harus tahu berapa, dari skala berapa hingga berapa. Nah, selanjutnya untuk larut dalam larut organik. Nah, ketika kita mengisolasi kan pastinya ada metode maserasi atau ekstraksi, di mana senyawa terpenoid yang tadi akan dicampurkan dengan pelarut organiknya. Ternyata jika kita campurkan dengan pelarut organik, terjadi nih antara ketika dicampur, ternyata oh dia cocok dengan pelarut organik, ternyata dia bisa larut dalam pelarut organik. Nah, itulah yang menjadi dasar dari sifat fisikanya tadi. Nah, untuk sifat kimia dari terpenoid tersebut, di mana senyawa terpenoid ini merupakan senyawa yang tidak jenuh. Nah, di mana dikatakan tidak jenuh ini? Karena dia memiliki rantai terbuka ataupun siklik. Nah, di sini ternyata jika misalnya suatu senyawa yang memiliki rantai siklik ini mungkin akan mendapatkan ciri-cirinya, ciri-ciri terpenoid itu seperti apa, jika reaksi ini seperti apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih senyawa terpenoid ini merupakan senyawa yang tidak jenuh, kita bisa melakukan isolasi. Ternyata ketika melakukan isolasi, dia akan menghasilkan senyawa A, B, C, dan D misalnya. Dan yang terakhir, jika sifat kimia yang menjadi dasarnya yaitu di mana isoprenoid yang kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Nah, di sini hampir sama tadi dengan sifat kimianya. Ketika kita mengetahui ternyata nih, sifat terpenoid ini juga merupakan senyawa yang tidak jenuh. Jadi kita bisa tahu ketika melakukan isolasi ternyata di dalam terpenoid ini mengandung senyawa atau bentuk ikatan, itu ada ikatan yang kiral atau gugus yang lain, gugus kiralnya. Nah, untuk misalnya melakukan uji fitokimianya dalam uji terpenoid ini dilakukan dengan menggunakan reaksi Lieberman-Burchard atau merupakan campuran antara asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Nah, ketika dia sudah dicampurkan dengan reaksi yang tadi reaksi Lieberman-Burchard ini, si senyawa terpenoid ini akan berubah menjadi warna yang lebih pekat atau mungkin dikatakan lebih warna ungu. Nah, oleh karena itulah beberapa sifat fisika dengan kimia tadi yang menjadi dasar prinsip atau untuk mengetahui ternyata untuk melakukan isolasi terpenoid itu ialah untuk mengetahui misalnya apakah dia memiliki optik yang aktif, indeks biasnya berapa, dan misalnya pemberiannya atau manfaat dari isolasinya. Nah, itulah yang menjadi dasar dari isolasi terpenoid tersebut.